Selamat pagi Bapak Ibu Saudara, kasih karunia Tuhan beserta kita semua. Kita akan bersaat teduh bersama, tapi sebelumnya biarlah satu pujian boleh mempersiapkan hati kita masing-masing. Kau Tuhan yang selamatkanku, terima kasih Yesus. Kau Tuhan yang pulihkanku, terima kasih. Kau Tuhan yang sembuhkanku, terima kasih Yesus. Kau Tuhan memberkatiku, terima kasih. Segala pujian dan syukur hanya bagimu Yesus. Dengan apakah ku balas kasih-Mu? Segala hormat kemuliaan hanya layak bagimu. Ku sembah Yesus seumur hidupku. Kau Tuhan yang sembuhkanku, terima kasih Yesus. Kau Tuhan memberkatiku, terima kasih. Segala pujian dan syukur hanya bagimu Yesus. Dengan apakah ku balas kasih-Mu?
Yesus seumur hidupku. Ku sembah Yesus seumur hidupku. Pagi hari ini bersyukur pada Tuhan, kita boleh bangun dengan kekuatan baru, menikmati hari baru yang Tuhan berikan pada setiap kita. Kita akan bersaat teduh bersama, membaca dan merenungkan firman-Nya. Tapi sebelumnya, Panitia Natal akan menyampaikan undangan untuk Natal Sektor 5 tanggal 21 Desember. Ingat ya Bapak Ibu Saudara, ibadah dan perayaan Natal Sektor 5 akan diselenggarakan hari Selasa tanggal 21 Desember 2021 jam 18.30 melalui aplikasi Zoom. Mari kita bersama-sama bersukacita merayakan hari kelahiran Tuhan kita. Kita akan merenungkan firman Tuhan melalui Sabda 4B GKI Residen Sudirman hari Jumat tanggal 17 Desember 2021 dengan tema Jiwaku akan memuji Tuhan. Bacaan firman Tuhan diambil dari Lukas 1 ayat 46 sampai dengan 55. Tapi sebelumnya mari kita berdoa. Allah Bapa Surgawi, puji syukur untukmu Bapa. Pagi ini kami dengan penuh sukacita siap untuk mendengar sabda-Mu. Berfirmanlah Tuhan untuk kami semua. Biarlah Roh Kudus menolong kami untuk boleh mengerti dan memahami firman yang kami renungkan pagi hari ini. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Lukas 1 ayat 46 sampai dengan 55 akan dibacakan oleh Ibu Monica. Lukas 1 ayat 46 sampai dengan 55. Lalu kata Maria, jiwaku memuliakan Tuhan dan hatiku bergembira karena Allah Juru Selamatku, sebab Ia telah memperhatikan kerendahan hamba-Nya. Sesungguhnya, mulai dari sekarang, segala keturunan akan menyebut aku berbahagia, karena Yang Maha Kuasa telah melakukan perbuatan-perbuatan besar kepadaku, dan namanya adalah kudus. Dan rahmat-Nya turun-temurun atas orang yang takut akan Dia. Ia memperlihatkan kuasa-Nya dengan perbuatan tangan-Nya dan mencerai-beraikan orang-orang yang congkak hatinya. Ia menurunkan orang-orang yang berkuasa dari tahtanya dan meninggikan orang-orang yang rendah. Ia melimpahkan segala yang baik kepada orang yang lapar dan menyuruh orang yang kaya pergi dengan tangan hampa. Ia menolong Israel hamba-Nya karena Ia mengingat rahmat-Nya, seperti yang dijanjikannya kepada nenek moyang kita, kepada Abraham dan keturunannya untuk selama-lamanya. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara pasti mengenal pujian Amazing Grace, oh sweet the sound
as if a rich like me. I once was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see. Yang ditulis oleh John Newton, seorang yang tadinya tidak percaya Tuhan. Namun suatu kali dalam perjalanannya dengan sebuah kapal, tiba-tiba ombak besar menerpa kapal yang ditumpanginya. Semua penumpang lain berdoa, namun John tidak berdoa karena dia tidak bisa berdoa. Ombak laut semakin mengganas, John mulai ketakutan. Ia berpikir mungkin kematian akan segera menghampirinya. Dalam ketakutannya itulah dia memutuskan untuk berdoa untuk yang pertama kalinya. Dia doa yang sangat sederhana. Ya Allah, jika Engkau benar ada, Engkau pasti menepati janjimu. Ampunilah aku, sucikan hatiku yang kotor ini, selamatkanlah aku. Setelah ia berdoa, keajaiban terjadi. Badai dan ombak menjadi reda. John Newton sangat bersyukur dan percaya bahwa Tuhan memang benar-benar ada dan sanggup menyelamatkannya. Sejak saat ia percaya kepada Tuhan, sebagai ungkapan syukurnya, ia kemudian menuliskan pujian Amazing Grace yang telah menjadi berkat sampai hari ini. Bapak, Ibu, Saudara, pada perikop sebelumnya, Maria mendapat kunjungan dari malaikat yang menyampaikan bahwa ia beroleh kasih karunia Allah, yaitu ia akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, yaitu Yesus. Sebuah berita yang membuatnya gentar, karena saat itu ia belum menikah. Namun di tengah kegentarannya, Maria menyadari bahwa dia hanyalah seorang hamba yang harus taat pada apa yang Tuhan kehendaki baginya. Kehendak Allah semakin menjadi jelas ketika ia berkunjung ke rumah sanaknya Elizabeth yang sedang mengandung. Ketika ia memberi salam kepada Elizabeth, bayi dalam kandungan Elizabeth melonjak kegirangan. Sebuah konfirmasi bahwa Maria dikaruniai Allah untuk menjadi ibu Yesus yang akan menyelamatkan dunia dari belenggu dosa. Hal itulah yang membuat Maria sangat bersyukur. Tuhan menjadikannya alat untuk menghadirkan juru selamat dunia. Jadi pujian Maria adalah ungkapan syukur atas kasih karunia Allah dalam hidupnya. Mari Bapak Ibu kita berefleksi. Saudara-saudara, seperti halnya Maria, kita pun sesungguhnya telah mengalami begitu banyak kasih karunia Allah. Salah satunya kehidupan dan keselamatan kekal di dalam Yesus Kristus. Apakah kita sudah mensyukuri kasih karunia Allah dalam hidup kita? Mari Bapak Ibu kita ambil tindakan nyata untuk menanggapi firman hari ini. Sesungguhnya kasih karunia Allah itu tidak pernah bisa kita hitung dalam hidup kita, karena terlalu banyak. Yang harus kita lakukan adalah teruslah memuji Tuhan sebagai ungkapan syukur kita atas kasih karunia-Nya yang melimpah bagi kita. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih untuk setiap kali kasih karunia-Mu yang selalu kami nikmati dalam hidup ini. Ajarlah Tuhan setiap kami untuk selalu bersyukur atas segala wujud kasih karunia-Mu bagi kami. Tolong kami ya Roh Kudus agar kami mampu untuk mensyukuri kasih karunia Tuhan dalam hidup kami hari lepas hari. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa.
Amin. Saat teduh selesai, biarlah firman pagi hari ini boleh memberkati setiap kita, sehingga kita mampu mensyukuri tiap karunia Tuhan dalam hidup kita hari lepas hari. Amin. Tuhan memberkati. Sukacita kita menyambut pagi hari ini, sepanjang hari ini kita jalani aktivitas kita dengan bersukacita, mengandalkan Tuhan, menyerahkan hidup kita hanya kepada Tuhan. Terima kasih Bapak Ibu semuanya, sampai jumpa besok ya.